Ada yang bisa kita kuasai, ada yang tidak. Yang bisa kita kuasai kan ya kita totalitas dalam bekerja. Urusan sukses nggak sukses, kamu dapat pahala kok, kan begitu. Tidak kuat manusiawi. Itu sangat wajar kan. Landasan paling krusial dan paling fundamental itu adalah keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan ketauhidan kita kepada Maha Pencipta. Kita sebagai manusia itu dihidupkan atau diberikan hak untuk hidup di dunia ini untuk apa? Kita ini kan tadinya tuh dari mana sih? Kan gitu. Kita lo nggak pernah minta untuk hidup, ternyata dikasih hidup sama Allah. Untuk apa? Kan gitu. Nah, ini pertanyaan besar yang kita harus jawab. Apakah kita untuk mencari kerjaan di bank? Apakah kita untuk memperkaya diri, mencari harta terbanyak, gitu kan? Atau mungkin kita harus mengabdi, kita beribadah, kita benar-benar menjadi hamba yang diridhoi oleh Maha Pencipta itu. Gitu. Karena ternyata setelah kita hidup di dunia ini, mau kemana? Kan itu pertanyaannya. Oke, kalau itu pertanyaannya, otomatis saya akan mengabdi kepada Allah yang menciptakan saya, yang memberikan saya nyawa, yang memberikan semua fasilitas hidup saya, dan saya akan jawab amanah ini dengan baik. Kan begitu pastinya. Yang akhirnya dia ketika ada tawaran lagi, Mas, yang sana kan gajinya kecil, Mas. Kalau ini lebih syariah nih, gajinya besar, tapi mekanismenya hampir sama lah dikit, kan? Itu kalau nggak berlandaskan akidah, nggak kuat imannya, ya dia akan belok, dia akan, oh iya deh, saya akan pindah aja, saya akan ambil kesempatan itu, atau mungkin pekerjaan yang lain deh gitu. Tapi bersinggungan dengan hukum syara misalkan. Ada beberapa yang akhirnya berbenturan dengan syariat gitu. Itu pasti akan diterabas kok kalau dia akidahnya tipis gitu, atau dalam kutip fundamentalnya nggak kuat. Itu pasti akan diterabas. Makanya saya ke teman-teman saya kasih tahu bahwa fundamental akidah ini penting untuk menjadi landasan kita untuk menapaki apa yang kita ambil, kan begitu. Dan kalau kita berbicara konsep rezeki, bukan kita yang ngatur, kan begitu. Kita ikhtiar, oke, itu wasilah, jalannya rezeki itu datang. Tapi perkara hasil kan Allah yang akan menurunkan. Nah, ini mendudukan ini nih kita kadang juga masih kurang tepat gitu. Bahwa kita bekerja, kita sudah berupaya, lalu kita juga sudah taat kepada Allah, menjauhkan dari segala macam dosa, kok nggak turun-turun gitu loh, rezekinya Allah. Itu kan Allah, hak prerogatif Allah gitu. Nggak bisa kita ngatur gitu. Ada yang bisa kita kuasai, ada yang tidak. Yang bisa kita kuasai kan ya kita totalitas dalam bekerja. Dan itu mendapatkan pahala, tenang aja. Urusan sukses nggak sukses, kamu dapat pahala kok, kan begitu. Asal landasi dengan keimanan ibadah, kan gitu. Sudahlah, urusan hasil jangan paksa Allah. Urusannya Allah, nanti mau dihasilkan lewat manapun nanti. Buktinya saya sudah berapa tahun ya? Sekarang 2016 saya resign, sekitar 8 tahun ya. Saya malah tambah gendut gitu. Buktinya Allah terus memberikan rezeki, kan gitu. Anak saya bisa sekolah, bisa makan istri saya, ya semua terpenuhi dalam tanda kutip, walaupun nggak lebih, kan gitu. Itu kan bukti bahwa Allah tetap ada. Allah tuh memperhatikan gitu. Dan rezeki itu udah ditakar, sudah. Allah jamin kok. Yang tidak dijamin Allah itu kita masuk surga neraka. Kan gitu. Dengan cara apa kita menggapai aktivitas-aktivitas yang itu diridhoi oleh Allah, kan begitu. Nah, itu yang nanti kita pikirin gitu. Kalau rezeki itu udah slow saja. Kita lakukan sebisa mungkin, ikhtiar kita maksimalin. Sampai mungkin mas tak tok-tung, kita sampai pingsan gitu. Kasarannya begitu. Kadang ya tidak kuat manusiawi. Itu sangat wajar ya. Tapi kembali, ketika circle kita, ketika lingkungan kita mensupport itu, ketika kita lupa, ketika kita futur, maka teman-teman kita lah yang mengingatkan itu. Nah, itu makanya saya juga sampaikan, ayo ikut
kajian, ikut jamaah, ikut teman-teman yang pemikiran itu mengarahkan kita kepada ketaatan. Dan itu jangan dilepaskan, saya bilang gitu. Itu justru penguat. Kadang teman-teman tuh, urusannya saya bayar sekolah dengan ngaji itu apa? Emang saya dengan ngaji terus tiba-tiba bayar sekolah bisa selesai, kan begitu? Itu kan cara-cara pikiran-pikiran instan. Memang nggak bisa dipatahkan langsung, akidah sampai yang rusak, nggak bisa kan gitu. Tapi ya kita coba pahamkan, kita pelan-pelan. Karena membentuk kesadaran keimanan itu ya memang harus kita tuh akhirnya terpuaskan kan. Logika kita, jiwa kita terpuaskan, akhirnya mereka akan berangkat dengan kesadaran kan gitu. Nah, itu pelan-pelan gitu. Nah, makanya circle ini penting juga, artinya untuk menguatkan satu sama lain.